Haleluya, shalom jemaat yang Tuhan kasihi. Saudara, pada minggu ini kita mau terus berlanjut membahas tentang bagaimana kita berfungsi sesuai dengan karunia-karunia kita. Nah saudara, apakah saudara sudah siap? Mari kita arahkan hati kita kepada Dia. Sebelum kita sama-sama mendengarkan firman-Nya, kita mau saudaraku persiapkan hati kita. Kita mau berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Kami rindu kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami haus akan kehadiran-Mu. Bapa kami di dalam surga, kami datang dengan ucapan syukur, sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak, selamanya diagungkan. Bapa kami di dalam surga, kuduslah nama-Mu yang penuh kuasa, sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak, selamanya diagungkan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah kami, ampunilah kami, seperti kami ampuni sesama kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Lepaskanlah kami dari pencobaan, sebab Kau yang berkuasa, Kau mulia selamanya. Bapa kami di dalam surga, kuduslah nama-Mu yang penuh kuasa, sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak, selamanya diagungkan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah kami, ampunilah kami, seperti kami ampuni sesama kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Lepaskanlah kami dari pencobaan, sebab Kau yang berkuasa, Kau mulia selamanya. Datanglah kerajaan
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah kami, ampunilah kami, seperti kami ampuni sesama kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Lepaskanlah kami dari pencobaan, sebab Kau yang berkuasa, Kau mulia selamanya. Sebab Kau yang berkuasa, Kau mulia selamanya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Nah saudara, kita sudah belajar bahwa Allah memberikan karunia-karunia-Nya saudara, supaya kita bisa membangun tubuh Kristus, membangun rumah Tuhan, dan supaya kita bisa, saudara, menghadirkan kerajaan Allah di dunia kerja. Nah, karena itu kita harus mengetahui apa karunia-karunia yang Tuhan sediakan bagi kita. Nah, ada 3 jenis atau kategori karunia-karunia Tuhan. Ya. Yang pertama, saudaraku, adalah 5 karunia pelayanan dari Yesus. Kemudian 7 karunia motivasi dari Allah Bapa. Dan saudara 9 karunia Roh Kudus. Ini saudaraku adalah 5 jenis pelayanan, 7 karunia atau kemampuan untuk melakukan 5 pelayanan. Dan 9 alat untuk kita melakukan 5 pelayanan itu saudara. Nah karena itu saudara, hari ini secara khusus kita hanya akan melihat karunia 5 pelayanan itu saudara. Ya. Nah bagaimana kita saudaraku melihat ini? Mari kita sama-sama akan melihat dalam Efesus pasal yang keempat. Ya, kita akan lihat ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10 terlebih dahulu. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nats, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Nah saudara, ayat-ayat ini dikutip dari Mazmur 68, khususnya ayat 18 sampai ayat 19. Ya. Nah maksudnya saudara, ini berbicara tentang Tuhan datang dalam peperangannya saudara. Dia mengalahkan musuh-musuhnya. Ya, dia saudaraku datang dari Sinai untuk masuk ke tempat kudus. Ya, dalam peperangan itu dia digambarkan sebagai raja. Ketika dia saudaraku berperang, ya, maka saudara
dia, saudaraku, mengalahkan musuh-musuhnya, dan kemudian saudara, ya, dia menerima persembahan-persembahan. Inilah saudaraku pampasan perang yang dia terima. Ya, kemudian saudaraku, pampasan perang ini saudara diberikannya sebagai pemberian-pemberian. Diberikannya saudaraku pemberian-pemberian ini kepada gerejanya, ya, kepada tubuh Kristus. Nah, inilah 5 pelayanan saudaraku, ya, 5 karunia pelayanan ini saudara. Ya, ini diberikan kepada siapa saudaraku? Kepada gerejanya. Tujuannya untuk apa? Untuk memenuhkan segala sesuatu. Kata Efesus 4 ayat 10. Nah, Mazmur 68 ayat 19 ya menggambarkan untuk diam di sana. Jadi sama aja saudara, untuk memenuhi tubuhnya atau rumahnya, ya. Kemudian kalau di Mazmur dijelaskan untuk diam di situ, supaya dia bisa berdiam dalam tubuhnya, dalam rumahnya, ya, supaya dia bisa memenuhi tubuhnya, memenuhi rumahnya. Nah, saudara, inilah karunia 5 pelayanan itu. Nah, kita akan lanjut membacanya, saudara. Ayat 11 sekarang. Dan ia yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Allah. Nah, saudara, ketika Kristus datang ke dunia ini, saudara, dia menjadi manusia, mati di kayu salib, dikuburkan. Pada hari ketiga dia bangkit, kemudian dia naik ke surga, saudara. Dan dia memberikan pemberian-pemberian itu. Nah, pemberian-pemberian itulah yang disebut, saudaraku, the ascension gift. Karunia, ya, karunia kenaikan, the ascension gift. Ya, ini adalah karunia-karunia yang diberikan setelah Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, karunia 5 pelayanan ini, saudara, adalah karunia yang diberikan, ya, untuk apa, saudara? Ya, supaya tubuh Kristus bisa dibangun mencapai, saudaraku, kepenuhannya. Ya, supaya apa, saudaraku? Kalau tubuh Kristus dibangun, ya, mencapai kepenuhannya, maka Kristus dapat berdiam sepenuhnya, saudaraku, di dalam tubuhnya itu. Ya, dia berdiam sepenuhnya di dalam tubuhnya, saudara. Nah, jadi saudara, kita mau lihat tubuh Kristus itu sudah ada, saudara. Tapi tubuh Kristus itu perlu dibangun terus sampai dia mencapai kepenuhannya. Ya. Nah, bagaimanakah membangun tubuh Kristus sampai dia mencapai kepenuhannya, saudara? Ya, kita mempraktekkan karunia 5 pelayanan ini, saudara. Nah, kita akan lihat, saudaraku, apa maksudnya karunia 5 pelayanan ini. Nah, saudara, saya akan menggunakan ilustrasi, ya, body life, kehidupan tubuh yang diberikan oleh seorang hamba Tuhan yang sangat luar biasa Tuhan pakai, memberi kita pencerahan tentang kehidupan tubuh ini, yaitu hamba Tuhan, ya, yang bernama, saudaraku, Ray C. Stedman. Ya. Ray Stedman adalah hamba Tuhan yang dipakai dahsyat memberi pencerahan tentang, saudaraku, kehidupan tubuh. Nah,
dia menjelaskan satu ilustrasi yang sangat luar biasa, saudara. Ya, supaya tubuh Kristus, saudara, dapat bertumbuh, ya, dan kemudian saudaraku mencapai kepenuhannya, maka tubuh Kristus itu sama seperti, saudaraku, ya, tubuh manusia. Ada sistem-sistem dalam tubuh yang harus berjalan dengan baik, saudara. Dan dia menerangkan ada 4 sistem dalam tubuh, ya, yang kalau ini tidak ada, saudara, tubuhnya tidak akan bisa berfungsi dengan baik. Nah, yang pertama, saudaraku, adalah sistem rangka. Ya, kalau saudara lihat tubuh manusia ada kerangka, ya, tengkorak, itu adalah, saudaraku, ya, sistem yang penting sekali untuk menopang tubuh itu, saudara. Ya, menopang tubuh itu supaya tubuh itu, saudara, ya, punya kekuatan dan dapat bergerak dan dapat berfungsi. Inilah, saudaraku, unsur apostolik yang harus ada di dalam tubuh, saudara. Kemudian tubuh itu mempunyai sistem saraf. Ya, sistem syaraf adalah apa, saudara? Syaraf itu menghubungkan, ya, kepala dengan semua anggota-anggota tubuh, saudara. Ya, sehingga semua anggota-anggota tubuh dapat terkoneksi dengan kepala dan dapat memanifestasikan kepala atau, saudaraku, digerakkan oleh kepala itu. Ya, nah ini penting sistem syaraf ini, saudara. Inilah unsur profetik di dalam, saudaraku, tubuh Kristus. Nah, apakah cukup? Enggak cukup sampai di situ. Ya, di dalam tubuh juga harus ada sistem pencernaan yang baik, saudara. Sistem pencernaan itu, saudara, adalah tubuh harus mengambil unsur-unsur makanan dari luar, mengolahnya sehingga, ya, membuat pertumbuhan pada sel-sel, pertumbuhan pada daging, lemak dan sebagainya, saudara, pada anggota-anggota tubuh. Nah, saudara, ini adalah unsur apa, saudara? Unsur penginjilan. Ya, supaya ada pertambahan anggota, ya, dan anggotanya bertambah banyak, saudaraku, di dalam tubuh. Ya, kalau tidak ada sistem ini, saudara, maka tubuh tidak akan bertumbuh kembang dengan baik. Ini adalah apa, saudara? Ini adalah unsur penginjilan di dalam tubuh, saudara. Nah, apakah, saudaraku, cukup sampai di situ? Enggak. Kita bahas satu sistem lagi, saudaraku. Ya, nah, satu sistem ini, ya, saudaraku, ada 2 unsur di situ, saudara. Yaitu sistem sirkulasi. Ya, ini maksudnya sirkulasi darah. Kalau saudara perhatikan sistem sirkulasi darah, saudara, tujuannya untuk apa, saudara? Untuk mengambil oksigen, ya. Kemudian, saudaraku, oksigen itu menjadi bahan bakar, ya, energi buat tubuh. Tapi juga, saudaraku, ketika darah itu, ya, saudara, bersirkulasi, dia juga sekaligus mengeluarkan racun-racun dalam tubuh, saudara. Ya, dibuang racun-racun itu, saudara. Nah, ini 2 unsur yang sangat penting, saudara, dalam tubuh. Yaitu apa, saudara? Kalau dalam tubuh Kristus, unsur penggembalaan dan pengajaran. Penggembalaan dan pengajaran, saudara. Ini, ya, adalah berbicara tentang bagaimana, saudara, di dalam tubuh Kristus, ya, kita harus, saudara, saling memberi makan, makanan rohani, dan juga saling tolong menolong, ya, saudara, mengeluarkan racun-racun di dalam tubuh itu, saudara. Ya, itulah, saudara, unsur penggembalaan dan pengajaran. Nah, 5 unsur ini, saudara, harus ada pada tubuh supaya tubuhnya sehat. Nah, jadi, saudara, kalau tubuh mau dibangun menjadi sehat, harus dengan 5 pelayanan ini. Ya, maka, saudaraku, 5 pelayanan ini, saudara, adalah pelayanan
dikatakan saudaraku untuk apa saudara? Dikatakan sebagai pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Ya. Jadi pelayanan yang terpenting dalam tubuh Kristus adalah apa saudara? Ya, adalah 5 pelayanan ini saudara. Ya. Pelayanan apa saudara? Apostolik, pelayanan profetik, pelayanan penginjilan, pelayanan penggembalaan, dan pelayanan pengajaran. Nah, penggembalaan dan pengajaran adalah satu kesatuan biasanya, kerjasama saudara. Nah, jadi kita lihat saudaraku, apa itu pelayanan apostolik? Ya, nah dari kata kuncinya kita tahu untuk apa dia saudara. Pelayanan apostolik, ya kata kuncinya adalah build and send. Ya, jadi saudara, pelayanan apostolik itu fungsinya adalah untuk apa saudara? Ya, untuk membangun tubuh Kristus. Karena rasul itu ahli membangun tubuh saudara, membangun rumah Tuhan, build ya. Kemudian saudaraku, kerasulan juga adalah unsur ya di mana saudaraku ya, di mana saudaraku tubuh Kristus itu saudara diutus keluar ya untuk membangun. Ya, jadi membangun untuk mengutus, mengutus untuk membangun. Nah, inilah saudaraku unsur apostolik ya di dalam tubuh Kristus. Ya, jadi kata kuncinya build and send. Kemudian saudaraku, prophetic itu kata kuncinya adalah connect and manifest. Ya, jadi connect dengan kepala dan memanifestasikan sang kepala itu. Ya. Jadi semua anggota tubuh saudara harus dengar dari sang kepala dan memanifestasikan, menyatakan sang kepala itu saudara. Supaya tubuhnya saudara ya boleh menerima pesan-pesan Tuhan. Inilah saudaraku unsur profetik di dalam tubuh. Ya. Nah kemudian saudaraku, kalau unsur penginjilan itu kata kuncinya adalah go and win. Pergi dan menangkan saudara. Ya, jadi kita mesti saudaraku ada unsur penginjilan. Kalau enggak tubuh Kristus tidak akan pernah bertumbuh. Nah, jiwa-jiwa yang sudah dimenangkan itu saudara harus apa? Ya, harus digembalakan dan diajar saudara. Inilah ya saudaraku penggembalaan dan pengajaran, yaitu care and feed. Ya, harus saudara, di care. Ya, diperhatikan, dipelihara seperti domba, ya, dicek kesehatannya, saudara. Kemudian ya kalau dia nggak sehat diberi makan makanan rohani, saudara. Nah ini penting, ya. Jadi saudara, inilah 5 pelayanan atau 5 pekerjaan untuk membangun tubuh. Nah inilah karunia yang diberikan oleh Kristus setelah dia naik ke surga kepada tubuhnya, saudara. Nah, kalau begitu, saudara, 5 pelayanan ini, saudara, mesti kita praktekkan. Ya, nah, bagaimana mempraktekkannya, saudara? Ya, 5 pekerjaan ini atau 5 pelayanan ini, kita mulai mempraktekkannya di Komsel, saudara. Ya, nah, di Komsel kita perlu praktekkan 5 pelayanan ini, saudara. Nah, kita lihat bahwa 5 pelayanan ini, saudara, ya ada 3 tingkat di dalam 5 pelayanan ini, saudara. Ya, coba kita lihat, saudara. Ya, kalau kita baca tadi ayat-ayat Efesus 4 ayat 11 sampai ayat 12. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi saudara, Tuhan memberikan 5 jenis pelayan-pelayan Tuhan, 5 jenis saudaraku, pelatih-pelatih atau equiper-equiper.
Nah, ini pelatih, saudara, ya, yaitu rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil, gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Ini pelatihnya. Nah, kalau pelatih basket, saudara, melatih orang melakukan apa? Ya, melakukan main apa? Main bola basket. Nggak mungkin pelatih basket melatih orang melakukan renang. Tidak mungkin. Nah, demikian juga 5 jenis pelatih ini, saudara. Melatih semua orang kudus supaya orang kudus bisa melakukan 5 pelayanan ini. Ya, jadi rasul melatih orang-orang kudus supaya orang-orang kudus bisa melakukan pekerjaan kerasulan. Nah, ini tingkat 1, saudara. Ya, jadi saudara, nabi-nabi ya melatih orang-orang kudus supaya bisa melakukan pekerjaan profetik. Nah, ini saudaraku ya, tingkat 1 supaya setiap orang bisa melakukan pekerjaan profetik. Ya, kemudian apa, saudara? Penginjil, melatih orang-orang kudus untuk melakukan pekerjaan penginjilan. Ya, demikian juga saudara gembala, melatih orang-orang kudus supaya bisa melakukan pekerjaan penggembalaan, saling menggembalakan. Ya, saudara, demikian juga guru atau pengajar melatih orang-orang kudus untuk melakukan pekerjaan saling mengajar. Nah, itu dia, saudara. Jadi pelatihnya melatih orang kudus untuk melakukan pekerjaan atau 5 pekerjaan ini, saudara. Nah, dalam orang-orang kudus melakukan 5 pekerjaan ini, saudara, orang-orang kudus itu akhirnya melihat dirinya ada spesialisasi. Ya, ada orang yang lebih apostolik, ada orang yang lebih profetik, ada orang yang lebih ya bersifat penginjilan. Ya, 5-5-nya ini, saudara. Kita lihat kenapa? Karena Efesus 4 ayat 7 ya dikatakan, tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Jadi kita masing-masing, siapa? Kita semua. Kita semua masing-masing ya dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Nah, pemberian ini tadi the ascension gift. Jadi kita semua, saudara, siapapun dia, orang kudus, walaupun kita bisa melakukan 5 pelayanan itu pada tingkat 1, tapi kita juga punya spesialisasi. Ya, kita, saudaraku, punya kelebihan. Ada orang yang lebih mampu bernubuat dari orang yang biasa. Ada orang yang lebih bisa menangkan jiwa daripada orang yang biasa, saudara. Kita semua ya punya spesialisasi. Karena kita diberi ya apa, saudaraku, kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus tadi. Ini tingkat 2. Nah, kita lihat gambarnya, saudara ya. Jadi tingkat 1, setiap orang kudus ya bisa melakukan 5 pelayanan itu sampai tingkat tertentu. Setiap orang kudus. Itu level 1. Nah, tapi level 2, saudara, ya, setiap orang kudus secara khusus diberikan apa, saudaraku, spesialisasi. Nah, ini dia, saudara. Jadi setiap kita punya ya karunia diberikan secara khusus. Nah, itu tingkat 2, saudara. Tapi kemudian kita lihat tingkat yang ketiga. Nah, tingkat ketiga ini apa, saudara? Hanya beberapa orang. Ya, sebab dikatakan dalam bahasa Inggrisnya, Efesus 4 ayat 11, and he gave some to be apostle, some prophet, some evangelist, dan sebagainya. Some, hanya beberapa. Jadi ini tingkat ketiga. Nah, tingkat ketiga, saudara, hanya beberapa orang. Jadi hanya beberapa orang adalah rasul, beberapa orang adalah nabi, beberapa orang adalah penginjil, beberapa orang adalah guru dan gembala. Hanya beberapa orang.
Nah, ini tingkat ketiga, saudara. Ini equipernya. Ya, ini biasanya, saudaraku, adalah tingkatan para pemimpin atau yang disebut penatua-penatua. Ya, nah, saudara, pada tingkat ini, saudara, mereka adalah equiper. Nanti kita lihat apa artinya equiper itu, saudara. Ya, mereka pelatih-pelatih yang bisa melatih tingkat kedua. Nah, tingkat kedua bisa melatih tingkat satu. Ya, apakah benar demikian? Mari kita lihat contohnya dalam Kisah Rasul pasal 21 ayat 4, 9 dan 10. Nah, kita bisa lihat dalam Kisah 21 ini, saudara, ada 3 tingkatan karunia di situ, saudara. Ya, kita lihat ayat 4. Di situ kami mengunjungi murid-murid dan tinggal di situ 7 hari lamanya. Oleh bisikan roh, murid-murid itu menasihati Paulus supaya ia jangan pergi ke Yerusalem. Nah, semua murid-murid, saudara, ya, dikatakan oleh bisikan roh menasehati Paulus. Ya, jadi ini apa? Ini semua orang murid waktu itu bernubuat, saudara. Ya, semua murid, ini tingkat 1. Memang ayatnya bilang semua orang boleh bernubuat, seorang lepas seorang, agar kamu semua belajar dan diteguhkan. Nah, ini tingkat 1, saudara. Ya. Nah, tapi kemudian dalam ayat 9, Filipus mempunyai 4 anak darah yang beroleh karunia untuk bernubuat. Nah, ini tingkat 2, saudara. Ya, di rumahnya Filipus ada gereja rumah. Ya, komsel lah begitu, saudara. Ya, di komsel itu Filipus punya 4 anak darah, ya, beroleh karunia untuk bernubuat. Nah, ini bukan level 1 tadi, ini level 2. Ada orang yang berkarunia nubuat, dia lebih mampu bernubuat daripada, ya, tingkat 1 tadi. Ini tingkat kedua, saudara. Nah, kemudian sampai di situ, ya, saudara, kita lihat ayat yang ke-10. Setelah beberapa hari kami tinggal di situ, datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus, saudara. Nah, sekarang tingkat yang ketiga adalah nabi. Ya, Agabus itu disebut nabi. Ya, nah, jadi saudaraku, kita lihat ada 3 tingkat. Ya, semua orang boleh bernubuat. Ya, seorang lepas seorang. Kemudian saudaraku yang kedua, orang yang berkarunia nubuat. Nah, tingkat yang ketiga adalah apa, saudara? 5 pelayanan atau 5, saudaraku, pelatih, equiper. Ya, inilah, saudaraku, ya, tingkat equiper. Nah, jadi ada 3, saudara. Sama juga dengan apa? Apostolik, sama. Semua orang, saudara, mesti melakukan pekerjaan membangun rumah Tuhan. Tapi ada orang punya kemampuan lebih membangun rumah Tuhan. Ya, dia punya karunia kepemimpinan yang apostolik. Tapi nanti ada tingkat yang ketiga, ya, rasul. Ya, nah, tingkat 3 di sini fungsi, ya, bukan jabatan, bukan fungsi. Nah, saudara, semua karunia ada 3 tingkat ini. Ya, kita lihat menginjil, ya, penginjilan sama. Semua orang disuruh menginjil, memenangkan jiwa. Tapi ada orang, ya, punya karunia, saudaraku, dia lebih mampu memenangkan jiwa. Dia punya karunia, saudaraku, menasehati, ya, encourager. Dia adalah pemenang jiwa lebih daripada orang biasa. Ya, saudara, tapi kemudian ada juga, saudaraku, orang yang punya karunia penginjil. Sebagai apa, saudara? Penginjil itu di sini adalah pelatihnya, ya, equipernya. Nah, jadi saudara, ya, kalau begitu kita lihat, saudara, ya, setiap kita, ya, bisa melakukan 5 pelayanan, tapi kita punya spesialisasi, ya, dalam 5 pelayanan itu, saudara. Tapi ada orang yang punya apa, saudara? Ya, punya karunia untuk memperlengkapi 3 tingkat, saudara.
Nah sekarang saudara, bagaimana kita bisa berfungsi sesuai dengan karunia-karunia ini? Nah kita harus diperlengkapi. Nah apa artinya saudaraku diperlengkapi? Nah kata memperlengkapi di sini secara mendasar kata katartiso merujuk kepada arti dipulihkan kepada kondisi aslinya. Dibuat menjadi sehat atau dibuat menjadi lengkap. Akar kata tersebut dipakai sebagai istilah kedokteran yang dipakai untuk membenarkan posisi tulang. Dalam bahasa Yunani sekuler juga merujuk kepada konsep melengkapi rumah dengan perabotan. Ya. Nah, kita baca lagi salah satu sumber ya. Nah, saudara dikatakan ya sebagai contoh kata-kata tiso dipakai di luar Alkitab. Katartismos secara umum adalah terminologi kedokteran. Kata itu menjelaskan tentang pemulihan tulang yang retak atau yang terkilir, mengacu kepada penyambungan dua potong tulang yang patah. Ya, jadi saudara, memperlengkapi itu istilah kedokteran. Ya, jadi kalau ada tulang, saudaraku, tulangnya patah, disambung. Ya, jadi anggota yang tulangnya patah disambung, dipulihkan, dibuat bisa berfungsi lagi, saudara. Itulah kata memperlengkapi. Ya, jadi ini istilah kedokteran, saudara. Jadi memperlengkapi artinya apa, saudara? Ya, kita lihat kata memperlengkapi, saudara, berarti artinya adalah di sini artinya ya adalah memulihkan, membuat sehat, membuat mampu, membuat lengkap setiap anggota tubuh untuk berfungsi dengan baik. Nah, saudara, jadi kita semua dalam tubuh Kristus perlu diperlengkapi. Ya, kita perlu dipulihkan, dibuat sehat, dibuat mampu, ya, dibuat lengkap sehingga kita dapat berfungsi dengan baik. Ya, coba lihat saudara, kalau ada anggota tubuh saya nggak benar, ya mungkin dia saudara tulangnya patah, ya mesti dipulihkan. Ya, supaya dia dapat berfungsi. Nah, itulah arti kata ya saudara diperlengkapi. Kita perlu diperlengkapi semua. Ya, supaya apa saudara? Ya, supaya saudara ya bisa melakukan 5 pelayanan ini saudara. Ya, kita bisa melakukan 5 pelayanan ini dengan maksimal. Kalau kita semua saudara melakukan 5 pelayanan ini saudara dengan maksimal, maka tubuh Kristus akan menjadi sehat sekali saudara. Nah, kita akan lihat yang terakhir saudara. Hasil-hasil pembangunan tubuh Kristus saudara. Kalau kita semua berfungsi saudara, ya, kita semua saudara berfungsi secara apostolik, profetik, penginjilan, ya, kemudian apa saudara, penggembalaan dan pengajaran, semua kita diperlengkapi sehingga kita mampu melakukan ya 5 pekerjaan atau pelayanan ini. Maka akibatnya apa? Tubuh Kristus pasti dibangun. Nah, hasil akhirnya apa saudara? Ayat 13 dibilang ya pasal 4 ayat yang ke-13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Ya, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi kalau kita terus saudara membangun tubuh Kristus, maka tubuh Kristus ya di sini saya akan bahas ya akan mencapai 4 hal yang penting sekali saudara. Ya. Nah, kita lihat dulu sampai ayat 13 ini saudara. Pertama, kita akan mencapai kesatuan iman. Kalau tubuh Kristus dibangun saudara, ada kesatuan iman. Ya. Kemudian saudara,
pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Ya. Nah, pengetahuan di sini Saudara bukan sekedar gnosis. Kalau gnosis itu pengetahuan otak aja. Ya, hanya sampai di pengetahuan otak. Tapi ini Saudara, pengetahuan di sini adalah epignosis. Epignosis Saudara, itu artinya pengetahuan yang lengkap. Pengetahuan yang penuh. Ya. Pengetahuan yang bukan sekedar pengetahuan otak. Banyak orang tahu banyak pengetahuan otak Saudara, tapi hidupnya nggak berubah. Ya, dia tahu bagus, gnosis itu bagus. Tapi apakah dia Saudara mengalami dan dia Saudara mengenal Kristus dengan benar? Nah, ini penting. Ya, hari-hari ini Saudara banyak sekali orang bahkan punya gnosis yang salah tentang Kristus. Ya, mereka nggak tahu siapa Kristus itu Saudara. Nah, ini sedang viral kan, pengetahuan tentang Kristus yang keliru, yang nggak benar. Ya, nah ini sesat, jangan terima Saudaraku. Ya, makanya kita mesti hidup dalam tubuh, bangun tubuh, baru kita bisa memperoleh gnosis ini. Ya, tapi bukan sekedar gnosis. Kalau kita terus bangun tubuh, nanti kita mempunyai epignosis. Wow, kita punya pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Wow, ini luar biasa Saudara. Kemudian apa? Kita mencapai kedewasaan penuh. Saudara mau dewasa? Ya, nggak mungkin Saudara mencapai kedewasaan penuh kalau Saudara nggak membangun tubuh Kristus. Kalau Saudara tidak hidup dalam tubuh Kristus, tidak menggunakan 5 pelayanan ini untuk bangun tubuh Kristus terus. Ya, sampai mencapai kepenuhan Kristus. Nah ini, kepenuhan Kristus itulah yang tadi kita bilang. Di mana Kristus memenuhi seluruh tubuhnya Saudara. Atau menguasai tubuhnya. Ya, mendiami tubuhnya Saudara. Sehingga dia berdiam sepenuhnya dalam tubuhnya Saudara. Sehingga tubuhnya dapat mengekspresikan dia sepenuhnya. Nah ini yang Tuhan mau bangun Saudara. Mari Saudara, kita semua Saudaraku, ya, kita mau mengerti karunia 5 pelayanan ini. Dan gunakan karunia-karunia itu Saudara untuk membangun tubuh Kristus. Tuhan memberkati kita.